Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Oke guys, podcast ke-97. Saya ingin ngobrol tentang gimana caranya kamu memanage ekspektasi menembus remote work via pendampingan di remoteworker.id. Yang dimaksud memanage ekspektasi adalah seperti ini. Jangan sampai kamu berpikir seperti ini. Kalau aku gabung di remoteworker.id, aku akan pasti dapat menembus remote work dalam hitungan hari. Ini namanya managing expectation. Kalau kemudian saya menjawab, tidak semuanya bisa dalam hitungan hari. Itu memang seperti itu kenyataannya. Yang hitungan hari, mendaftar hitungan hari itu banyak. Misalnya Mas Ikhfas, Python, Mas Sujaya, graphic designer, Mas Rian, JavaScript, Mas Henry, Golang, Mas Ramadan itu Python juga, dan lain sebagainya. Itu dalam hitungan hari, 2-3 hari nembus remote work. Nah, kalau kamu pengen seperti ini, kamu harus menilai dirimu sendiri. Apakah saya sudah di level mereka? Levelnya apa? Yaitu mereka itu sudah skill, sudah expert. Mungkin level expertnya kalau 0 sampai 100, level expert mereka tuh di angka 85 sampai 90. Sudah bagus banget, sudah bisa jadi tentor sekali. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kalau kamu sekarang sudah bekerja 9 to 5 di perusahaan lokal, mengajarkan coding dan lain sebagainya, kamu ada di ekspektasi seperti ini. Kamu bisa mengekspektasi dirimu nambah remote work dalam hitungan hari. Syaratnya apa? Syaratnya pertama tadi adalah skill. Kedua, kamu harus benar-benar mengikuti semua step-step di course mastering Upwork dan memantau dan bertanya dulu ke saya saat akan apply. Teman-teman seperti itu. Jadi misal kamu apply job, silakan japri ke saya atau ke channel, tapi langsung ke saya aja via WA. Mas, ini jobnya. Kemudian, Mas, ini cover letterku. Kira-kira gimana? Saya akan memberikan masukan yang singkat, tapi itu akan bisa mengarahkan kamu untuk membuat cover letter yang lebih strategis. Nah, itu syaratnya. Setelah kamu lakukan ini, ekspektasimu bisa dalam hitungan hari nembus remote work. Dalam hal ini itu saya ingat banget Mas Ifas 2 hari pertama perbaikin profile Upwork, kemudian buatin perbaikan portofolio, kemudian apply 1, 2, 3 lolos. Kalau nggak salah cuma aplikasi kedua, cover letter kedua lolos. Nah seperti ini caranya adalah kamu silahkan kontak saya pribadi, sampaikan cover lettermu. Nah kedua yang harus diingat adalah tidak selamanya skill 9 to 5mu itu bisa dipakai di remote work. Karena apa? Karena masalah pasar. Apalagi seperti ini, misalnya perusahaanmu itu sudah punya framework yang sifatnya in-house ya. Seperti misalnya salah satu perusahaan di Jogja ini punya framework Java, framework PHP yang in-house yang bisa dipakai untuk kasus mereka, tapi nggak akan jelas bisa dipakai ke perusahaan lain karena memang mereka hanya buat untuk kantor mereka sendiri. Nah ini misalnya kalau kamu 10 tahun pun di sini, expert di sini, begitu kamu keluar nggak ada artinya. Kenapa? Karena yang nggak ada yang pakai itu. Oke. Tapi misalnya kamu menggunakan framework yang sifatnya umum seperti Laravel, Django, Golang dan lain sebagainya, Ruby on Rails. Nah itu peluang besar banget skillmu itu begitu keluar gampang banget nembus remote work. Nah seperti ini kamu bisa lebih confident. Tapi misalnya seperti tadi kamu tidak punya skill yang marketable di remote work, apa boleh buat? Kamu harus membuang dulu ekspektasi nembus remote work dalam hitungan hari. Kamu harus square one, kembali ke titik awal untuk mempelajari skill dari nol. Contohnya itu apa? Contoh sekarang ini kamu seperti tadi misalnya sudah kerjaan perusahaan lama, tapi skill frameworknya itu in-house, nggak bisa dipakai keluar, maka kamu perlu belajar dari nol lagi. Nah untuk seperti ini itu tantangannya besar banget. Kenapa? Karena kemungkinan kamu mempelajari sesuatu dari awal dengan semangat, konsisten, itu nggak banyak. Tidak banyak orang yang bisa punya konsistensi belajar dari awal di saat dia juga sibuk di kantor. Nggak banyak loh, tapi ada, tapi nggak banyak. Nah, tapi misalnya kamu tanya, ada nggak mas yang dari nol belajar, nggak ada background IT, nomor dok? Jawabannya juga ada, tapi tidak dalam hitungan hari, hitungannya bulan. Paling cepat itu singkat saya 3 bulan atau 2 bulan. 2 bulan itu Mas Rifai. Mas Rifai itu mahasiswa UIN, fisika malah, bukan
ilmu komputer, bukan computer science. Lepas remote work hitungan 1 bulan malah. Pertama dia belajar dari awal dulu tentang Python fundamental, kemudian Flash, Django dikit-dikit, kemudian fokus ke scraping. Kenapa scraping? Karena mengikuti jejaknya Mas Akhi, mahasiswa Unisnu Jepara yang belajar Python dari nol. Tapi belajar Python dari nol saat dia kuliah butuh waktu 4 bulan, kan sambil kuliah sehari mengeluarkan waktu 2 jam atau 4 jam, terus saya bimbing, saya kasih arahan-arahan, bisa nembus remote work dalam hitungan bulan, kemudian gabung ke saya dalam hitungan tahun. Lulus kuliah, sebelum lulus kuliah sudah nembus remote work. Nah, ini diikuti oleh Mas Rifai. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu yang kontaknya skill yang nggak ada, kamu nggak boleh punya harapan nembus remote work dalam hitungan hari. Kamu harus benar-benar belajar, menilai dirimu sendiri, jangan muluk-muluk menilai dirimu sendiri, belajar dan push dirimu sampai ke level misalnya Mas Rifai atau Mas Akhi. Nah, satu lagi, ada lagi namanya Mas Andre. Mas Andre itu lawyer. Kesibukannya scraping, nembus remote work $100 perusahaan Australia. Seru banget kan? Nah, tapi ini berarti Mas Andre itu meluangkan waktu dari kesibukannya. Meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang, meluangkan waktu dari kesibukannya untuk belajar. Akhirnya bisa. Nah, teman-teman, di titik ini kamu harus tahu bahwa tantanganmu yang belum punya skill itu berat. Kamu harus benar-benar punya menjaga momentum. Menjaga momentum itu gabung ke komunitas Remote Worker Indonesia, Discord-nya, lihat teman-teman belajar, pantau peluang-peluang job, sehingga apa? Sehingga kamu termotivasi. Job remote banyak banget nih, aku harus belajar terus. Kemudian kamu minimal luangkan waktu 2 jam atau 3 jam per hari. Kalau teman sedang kantor, saya sering ulang-ulang, belajarlah sebelum berangkat kantor. Kalau sudah pulang kantor pasti capek banget, banyak job, sudah nggak fresh lagi. Nah, dan terakhir teman-teman, luruskan niatmu untuk belajar itu apa, ngurus remote work agar bisa lebih dekat sama keluarga di rumah, ke kampung halaman, menjaga orang tua, dan tidak menambah kerepotan kesibukan kota Jakarta. Oke teman-teman, semoga berhasil dan we work remotely as one. Thank you.